mikronutrien. Bagaimana kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan beberapa dari konsultan penyakit tropik dan infeksi juga ikut memikirkan masalah nutrisi ketika kita mengelola pasien, karena sebetulnya nutrisi merupakan salah satu kompetensi penyakit dalam. Jadi kalau di penyakit dalam diminta kompetensinya adalah 4, jadi memang kita harus pelaksana secara paripurna, tapi mungkin ini bisa menjadi bahan penyegaran. Beberapa disclaimer saya, yang pertama adalah bahwa apa yang saya sampaikan siang hari ini, karena ada beberapa topik yang memang sangat update, selalu diupdate, yaitu mengenai nutrisi, jadi vitamin gitu ya, banyak penelitian-penelitian baru, jadi saya merefresh data-data baru, penelitian yang bisa saya akses sampai saya menyiapkan materi di siang hari ini. Saya mulai dengan beberapa terminologi umum, supaya kita menjadi setara. Yang pertama adalah ketika topik yang dimintakan saya adalah mikronutrien, sebetulnya mencakup di dalamnya adalah 2, bisa berupa vitamin dan bisa berupa mineral, walaupun banyak nanti yang saya bahas adalah mengenai vitamin. Dan yang kedua, berbicara mengenai mikronutrien, maka kita bicara dalam 3 fase. Yang pertama adalah apakah kita mereplesi atau mereplace, jadi kalau keadaan pasien defisit, kita berikan repletion atau replacement. Kalau pasien berada dalam reference range, maka pemberian mikronutrien kita bertujuan sebagai komplement. Dan yang ketiga adalah kalau kita mengharapkan angka-angka yang supra dari target reference tersebut, maka kita berikan secara suplementasi. Jadi untuk setiga situasi tersebut tentu evidence-nya berbeda, nanti beberapa saya kutip evidence-nya, jadi tidak bisa kita menyamaratakan semua untuk mencapai satu tujuan yang sama di dalam penanganan kasus infeksi. Saya akan mulai dengan menjelaskan bahwa mengapa penting kita berbicara mengenai mikronutrien defisiensi pada critically ill patient. Jadi minimal ada beberapa hal yang menyebabkan seorang pasien sakit kritis yang mengalami infeksi atau pasien infeksi yang mengalami sakit kritis itu memiliki kemungkinan untuk terjadinya defisiensi mikronutrien. Saya mulai dengan yang pertama, mungkin saja pasien tersebut sebelum masuk ke ICU atau sebelum masuk dalam sakit kritis, sebetulnya sudah berada dalam keadaan relatif atau absolute baseline deficiency. Nah, bagaimana evidence-nya? Saya dapatkan penelitian di Eropa menunjukkan bahwa ini Eropa gitu ya, negara yang maju, bahwa pada keadaan masuk ke ICU, maka sebetulnya ada beberapa defisiensi mikronutrien yang diamati. Jadi minimal keadaan kadarnya beta karoten itu lebih rendah dari target yang diharapkan. Target yang diharapkan saya berikan bar warna merah, dan kemudian vitamin C juga berada dalam keadaan yang di bawah dari target yang diharapkan, walaupun beberapa vitamin lain sebetulnya rata-rata masuk dalam range normal. Nah, mengapa ini penting? Karena ini akan penting dalam kita menginterpretasi hasil-hasil clinical trial mengenai vitamin yang nanti akan saya tunjukkan. Nah, bagaimana dengan data di Indonesia? Saya tidak dapatkan data di Indonesia yang masuk ke dalam sakit kritis atau infeksi sakit kritis, jadi ini sebetulnya topik yang juga menarik untuk bisa kita nilai, tapi data penelitian yang saya dapatkan adalah di populasi. Di penelitian ini tahun 2018 dikerjakan oleh peneliti di Indonesia, menunjukkan bahwa untuk mikronutrien dan vitamin sebetulnya pada keadaan biasa pun masyarakat Indonesia itu berada dalam keadaan defisiensi. Jadi kalau CPM itu targetnya 100%, maka mencapai 70% saja sebenarnya angkanya kecil sekali, 36% untuk kalsium, untuk vitamin misalnya hanya 40% gitu ya. Jadi angka baseline pasien yang masuk di lapangan saja sedemikian rendah, apalagi kalau kita perkirakan yang masuk ke dalam ICU. Sekali lagi kita belum punya datanya, jadi ini potensial untuk bisa kita teliti bersama. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa angka-angka yang didapatkan pada critically ill itu tidak secara otomatis bisa langsung kita definisikan sebagai sesuatu yang sifatnya defisiensi. Sebagai contoh, vitamin A itu adalah acute phase protein tetapi negatif. Artinya, kalau inflamasinya tinggi, maka secara alami vitamin A itu akan terrecord dalam angka yang rendah yang sebetulnya belum tentu menunjukkan defisiensi. Demikian juga dengan vitamin B6 misalnya. Kemudian vitamin D. Jadi ada angka-angka vitamin yang rupanya akan berhubungan terbalik, tetapi sebetulnya keadaan realnya tidak defisiensi. Jadi yang mau saya sampaikan, message-nya adalah bahwa hati-hati, bahwa angka itu ada real, mungkin rendah, tetapi ketika kita nanti di klinisi menerjemahkannya, jangan dengan serta-merta
kita mereplace hanya karena angka nominal yang rendah. Ya, itu message pertama mengenai mengapa bisa terjadi defisiensi mikronutrien. Yang kedua, sesudah pasien masuk ICU, pasien masuk dalam keadaan sakit berat, maka sebetulnya perawatan di ICU sangat tinggi risikonya untuk mengakibatkan insufficient intakes. Ini data yang menarik bahwa kalau kita berikan enteral nutrisi, maka enteral nutrisi ini akan mencukupi kebutuhan mikronutrien hanya kalau jumlah dalam sehari kita berikan 1.500 kilokalori. Kalau kita berikan kurang dari 1.500 kilokalori, maka sangat mungkin bahwa asupan makanan yang kita berikan itu sebetulnya insufficient untuk mikronutriennya. Sebuah laporan dari tahun yang sudah lama, sebetulnya tahun 86 gitu ya, bahwa kalau pasien dalam keadaan prolong parenteral nutrition, maka sebetulnya yang bersangkutan akan mengalami defisiensi banyak vitamin. Mengapa? Ini data yang saya coba lihat lagi, komposisi parenteral nutrisi sediaan yang ada, saya ambil beberapa produk gitu ya, itu sebetulnya tidak ada yang pernah mencampurkan vitamin di dalamnya. Jadi memang mengandung beberapa elektrolit, tetapi tidak ada komponen vitamin di dalamnya. Ini produk dari merek lain yang komplit gitu ya, mengandung protein, mengandung karbohidrat, mengandung lipid, juga tidak mencantumkan kandungan vitamin di dalamnya. Jadi ini sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang yang dalam keadaan prolong total parenteral nutrition, maka biochemical deficiency-nya akan nyata, dan ini sudah dipublikasi di beberapa penelitian bahkan 20 tahun yang lalu. Ya, menyambung penelitian tadi yang di Eropa menunjukkan bahwa pada hari-hari awal itu justru pasien-pasien itu rentan mengalami mikronutrien deficiency, karena kita tahu bahwa awal kita berusaha untuk resusitasi, jadi yang penting adalah kecukupan hemodinamiknya, dan sebagai akibatnya kita nutrisi yang kita berikan belum bisa optimal, sehingga defisiensi mikronutrien bisa terjadi pada hari-hari awal pasien masuk ICU. Yang ketiga, bukan hanya dia tidak kita cukupkan secara adekuat kecukupan mikronutriennya, pada pasien critical ill ada juga banyak jalur yang mengakibatkan losses dari mikronutrien tersebut. Contoh, pasien yang menjalani dialisis atau CRRT, itu akan mengakibatkan defisiensi mikronutrien. Belum lagi kalau pasien bedah dengan fistula yang high output, misalnya ada luka bakar, ada operasi atau tindakan gastrointestinal yang kita tahu bahwa pada banyak titik, maka setiap segmen dari usus kita itu memiliki fungsi penyerapan vitamin yang berbeda-beda. Belum lagi kalau ditambah obat. Jadi banyak obat-obatan yang sebetulnya di tingkat mikronutrien itu dapat mengakibatkan defisiensi dari mikronutrien. Jadi yang ketiga, bahwa selain memang dasarnya modalnya kecil mungkin, yang kedua, kita kurang memberikan nutrisi mikronutrien yang adekuat. Yang ketiga, ada losses yang terjadi selama critical ill, dan yang terakhir adalah adanya peningkatan kebutuhan akibat adanya oxidative stress. Jadi minimal ada 4 cerita yang membuat kita sebagai seorang klinisi harus aware bahwa mikronutrien defisiensi itu nyata real terjadi pada pasien infeksi kita yang mengalami critical ill, atau pasien critical ill kita yang mengalami infeksi. Nah, apa dampaknya? Jadi kalau digambarkan dalam satu diagram, maka tadi ada cerita bahwa basisnya rendah, pre-ICU exposure-nya rendah, kemudian ada disease related maupun ada treatment related yang kemudian meningkatkan risiko untuk mikronutrien deficiency. Padahal kita tahu bahwa seluruh proses selular itu membutuhkan mikronutrien tersebut untuk bisa menjalankan metabolismenya dengan baik. Bahkan tingkat-tingkat seluler, misalnya mitokondria, kemudian mengatasi reaktif oksigen species, itu kita butuh mikronutrien dalam jumlah yang cukup. Dampak klinisnya apa? Ini beberapa laporan bahwa ternyata beberapa gejala klinis itu dapat disebabkan bukan karena penyakit itu sendiri, tetapi bisa karena associated nutrient deficiencies. Misalnya kelemasan otot sehingga gagal weaning, kemudian kurangnya intake makanan karena appetite yang kurang, itu sebetulnya dapat juga disebabkan oleh berbagai mikronutrien deficiency. Nah, lantas apa yang perlu kita kerjakan sehubungan dengan keadaan tersebut yang bisa kita jumpai pada pasien critical ill kita?
Jadi saya coba rinci dari beberapa literatur, maka ada minimal 5 indikasi kita memberikan uh, mikronutrien di dalam penanganan pasien-pasien critical ill. Yang pertama adalah bahwa kita berikan sejak hari pertama kita berikan parenteral nutrisi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa komposisi parenteral nutrisi secara tidak kita sadari itu sebetulnya tidak mengandung mikronutrien. Sehingga setiap kali kita berikan parenteral nutrisi, hendaknya kita memikirkan bahwa kita perlu memberikan mikronutrien, terapi mikronutrien khusus pada pasien. Yang kedua, kalau memang kita nilai ada insufficient intake tadi ya, jadi bahwa dia mendapat campuran juga enteral, tapi enteralnya hanya kurang dari angka yang direkomendasikan 1.500. Jadi di bawah 1.500 itu hampir ada mikronutrien deficiency. Yang ketiga, kalau kita berhadapan dengan kasus-kasus yang memang spesifik loss-nya tinggi, pasiennya CRRT, pasiennya hemodialisis, pasiennya burn, gitu ya. Yang keempat adalah kita bisa berikan untuk mencegah refeeding syndrome. Kalau kita mendapat pasien yang underweight, tetapi kita mau mengejar kebutuhan nutrisinya, maka di hari-hari awal kita bisa berikan tiamin untuk pasien. Dan yang kelima adalah untuk increase oxidative stress. Nah, saya sengaja tidak mencantumkan sesuatu yang sedang hype gitu ya, penggunaan dosis tinggi vitamin untuk sebagai antioksidan gitu ya, walaupun ini pro dan kontra. Saya tunjukkan beberapa trial baru dengan dasar dari guideline tahun 2019 yang menunjukkan bahwa antioksidan as high dose monoterapi should not be administered without proven deficiency. Jadi saya coba cari literaturnya apakah memang betul tidak ada literatur yang mensuggest pemberian dosis tinggi megadose vitamin C misalnya. Dan beberapa yang saya dapatkan update-nya saya tunjukkan. Saya tampilkan dua penelitian. Yang pertama tahun 2022 bulan Januari. Jadi penelitian ini dikerjakan di New Zealand, memberikan vitamin C untuk pasien septic shock. Dosis yang diberikan adalah 25 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau 50 kilo kurang lebih, jadi ya pembulatannya misalnya diberikan 4 kali 1 gram gitu ya. Nanti di lapangan itu kita bisa bertemu dengan dosis yang lebih fantastis lagi, 12 gram, 24 gram gitu ya. Tapi penelitian ini mengevaluasi dosis 4 kali 1 gram. Memang vitamin C-nya kadarnya akan meningkat pada jam ke-24, 48, jadi yang asalnya di bawah dari limit yang diharapkan gitu ya, kemudian dia bisa meningkat pada kelompok yang intervensi dibandingkan dengan kelompok placebo. Tapi apakah angka-angka biokimiawi ini berkorelasi dengan klinis? Nah, peneliti ini menilai mulai dari aspek biomolekular terlebih dahulu, melihat ternyata kadar neutrofil, kadar MPO, kadar CRP tidak berbeda antara kelompok yang diberi vitamin C tambahan dan yang tidak diberikan vitamin C. Dan kalau dilihat dari heart outcome, jadi kita melihat heart outcome, kalau melihat uji klinis, maka berkaitan dengan penggunaan vasopresor juga tidak berbeda, dan kematian juga tidak berbeda. Ya, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa ada hasil yang kontradiktif. Beberapa penelitian sebelumnya ada yang memang melaporkan gitu ya, bahwa pemberian vitamin C tinggi itu bisa bermanfaat, tapi penelitian ini rupanya tidak menunjukkan manfaat. Ya, beberapa poin adalah perhatikan lokasi di mana penelitian itu dikerjakan. Nah, penelitian ini dikerjakan di New Zealand gitu ya. Jadi salah satu hipotesis yang bisa menyebabkan perbedaan hasil adalah mungkin faktor defisiensi awalnya. Dan untuk itu, penelitian kedua yang saya pikir perlu juga dikerjakan, selain kita mengetahui baseline, tadi yang pertama saya sampaikan, yang kedua kita juga mungkin perlu mengenerate data yang lokal di tempat kita, apakah memang pemberian vitamin di tempat kita bekerja itu memberikan sesuatu manfaat ya. Tempat bekerja tentu bukan bisa di skala rumah sakit kita atau di Indonesia. Ini sebuah ide juga yang saya pikir bagus untuk bisa kita terapkan. Penelitian kedua baru dipublish 3 hari yang lalu. Penelitian ini penelitian besar vitamin C, bahkan salah satu yang N-nya sangat besar gitu ya. Yang sebelumnya kan Citrus Ali, nah ini N-nya lebih besar dari Citrus Ali. Penelitian dikerjakan pada 872 pasien di ICU di 3 tempat. Di Kanada, Prancis, dan New Zealand. Lagi-lagi, kenapa saya beri note seperti ini adalah karena ini dikerjakan di negara yang maju. Diberikan dengan dosis yang lebih tinggi, 50 mg, jadi sekitar 2,5 gram, 4 kali sehari, jadi bisa 10 gram kurang lebih kalau pasiennya beratnya 50 kilo. Dan hasilnya untuk primary outcome tidak ada yang berbeda, diberikan dalam hal kematian. Ya, lagi-lagi, kenapa ini bisa berbeda dengan hasil yang sebelumnya? Selain masalah lokasi, yang lain adalah masalah besar sampel.
Jadi penelitian ini besar 227, jadi cukup bisa untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya terjadi di lapangan sehubungan dengan pemberian sebuah suplementasi atau sebuah replacement obat. Ya, nah yang lain yang saya pikir menarik selalu jadi pertanyaan kalau memberikan vitamin C dosis tinggi adalah tentang keamanan ginjal. Ternyata relatif sama diberikan vitamin C dan placebo. Jadi sebetulnya aman untuk ginjal, tetapi kemanfaatannya harus kita lihat kembali. Ya, nah penelitian ini lebih menarik lagi melihat subgrup analisis yang banyak dipakai kan vitamin C untuk COVID gitu ya, dan ada kelompok walaupun kecil sekali untuk COVID, ternyata pada berbagai subgrup analisis juga tidak menunjukkan manfaat pemberian vitamin C. Ya, sehingga yang saya mau sampaikan adalah kalau kita bekerja untuk mencapai vitamin C tinggi, pemberian suplementasi tersebut dalam cerita untuk mencapai sesuatu outcome yang berbaikan, nah kita mungkin harus meneliti evidence ini lebih dalam. Ya, tetapi dalam konteks untuk replacement, tadi yang saya sampaikan, ini sangat penting untuk bisa kita pertimbangkan pada pasien. Nah, apakah kita perlu mengukurnya sebelum kita memberikan replacement? Maka kalau kita berikan untuk tujuan suplementasi pada parenteral nutrition, kita tidak perlu melakukan pengukuran. Ya, yang lain adalah kalau kita lakukan untuk tujuan ada lifestyle factor atau obat-obat atau klinis yang menunjang, maka kita bisa pertimbangkan pengukurannya. Nah, berapa kebutuhannya? Jadi tadi indikasinya. Yang kedua, kita tidak perlu mulai dengan pemeriksaan khusus. Yang ketiga, sekarang berapa banyak yang harus kita gunakan. Nah, saya cari recommended daily intake yang dibutuhkan. Jadi ini rentetan vitamin, ini ada 2 konsensus, dan kemudian berdasarkan 2 rekomendasi ini dibuatkan konsensus bersama. Dan kalau saya coba intip 1 produk yang tersedia di Indonesia, sebetulnya produk jadi yang disediakan oleh rekan farmasi, maka sebetulnya kalau kita lihat kebutuhan pemberian 1 kali sehari itu sebenarnya sudah cukup untuk bisa memenuhi rekomendasi dari daily vitamin administration yang perlu kita berikan. Ya, jadi yang penting buat kita adalah mengingat bahwa kita perlu memberikan. Selanjutnya sebetulnya untuk cara pemberiannya relatif mudah dan standar karena sudah tersedia dalam bentuk produk komersil yang bisa kita gunakan. Ya, tentu kita bisa berikan secara IV karena pemberian IV akan meningkatkan bioavailability-nya, akan lebih cepat untuk mencapai peak level dan lower GI side effect yang bisa kita harapkan. Ya, kita bisa berikan ditambahkan ke parenteral nutrition atau kita berikan langsung dalam periode 24 jam saat kita memberikan parenteral nutrition tersebut, ya, atau kita bisa berikan sebelum kita mau memberikan parenteral nutrition yang kita rancang untuk pasien. Ini terakhir slide saya bahwa dia bisa diberikan dalam drip baik secara vena sentral maupun vena perifer dan harus didilute, diencerkan penggunaannya, dan jangan pernah diberikan dalam bentuk bolus. Jadi diberikan sesuai dengan katalognya karena berbeda produk akan berbeda rekomendasi pemberiannya. Terakhir, tadi tidak perlu dimulai, tidak perlu diukur. Apakah perlu dipantau selanjutnya? Kita perlu kalau kita melakukan replacement. Jadi kalau kita berikan suplementasi, kita berikan sesuai dengan kebutuhan harian, maka tidak terindikasi. Tapi kalau kita mereplace, maka kita perlu mencapai target sesuatu yang kita berikan. Kemudian long term parenteral nutrition, kemudian pada pasien dengan liver atau kidney organ failure, maka kita harus hati-hati kalau memang dimungkinkan monitoring mikronutrien level ini bisa menjadi baik, dan untuk pasien yang prolong CRRT, maka kita perlu berikan. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, maka ada banyak sekali faktor kontributor dari mikronutrien deficiency pada critically ill infected patient, bahwa negative impact dari mikronutrien deficiency pada outcome sudah terdokumentasi dengan baik, dan sebagai klinisi maka kita adalah menjamin kecukupan mikronutrien selain makronutrien pada pasien-pasien critically ill infected atau pasien infeksi yang jatuh dalam keadaan critically ill untuk bisa memperbaiki outcome pasien tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan pada Profesor Dr. Suhendro untuk sebagai moderator.